kehadiran Gus Najih dalam diskursus ini adalah dukungan Gus Najih pada Kiai Imad. Baik, saya dengan Kiai Ubadillah Tamamunji, dosen filsafat Islam UIN Wali Songo, dan juga Kiai Sarwoko dari NAT Alap-Alap Mataram, Klaten. Kiai Ubed, bagaimana Anda melihat, menanggapi ini surat atau makalah yang beredar dalam bentuk PDF di sosial media? Silakan, Kiai Ubed. Terima kasih, Mas. Saya menanggapi tentang surat itu dulu, baru nanti saya akan merumuskan secara konsepsional, teoritik, ilmiah terkait dengan fenomena ini. Pertama, tanggapan saya terhadap surat itu pasti dibuat dalam tanda kutip pembisik. Nah, yang dikembangkan dari pesan singkat yang dibesar-besarkan oleh orang terdekat Gus Najih. Saya kira Gus Najih tidak sesempet itu sampai 5 halaman ngetik dan sebagainya, karena beliau sangat sibuk mengajar di pesantren dan sangat serius mendampingi para santri untuk tafakuh fiddin. Yang kedua, saya hanya ingin memastikan, terlepas dari benar atau tidaknya surat itu, karena surat itu sudah beredar di publik, saya hanya ingin memastikan bahwa gerakan Kiai Haji Imaduddin Utsman bukan anti habaib. Itu yang saya tangkap secara garis besar, Kiai Imaduddin Utsman hanya ingin meluruskan sejarah. Yang pertama, yang kedua, memiliki dampak yang luar biasa untuk mengurangi hegemoni yang selama ini muncul di permukaan di tengah masyarakat dan relasi kuasa yang tidak seimbang yang telah dipertontonkan oleh komunitas atau dari tokoh-tokoh klan Ba'alawi. Yang ketiga, saya kira sampai detik ini Kiai Imad juga masih menunggu terkait dengan status Ubaidillah itu apakah fiktif atau tidak, dan kemarin juga sudah disinggung Kiai Ali Badri karena beliau mengakui bahwa memang itu tokoh yang ahistoris, tidak ditemukan dalam sejarah, dalam catatan-catatan. Lebih-lebih yang terkait langsung dengan tokoh-tokoh yang disimbolkan sebagai mustahid mutlak. Tapi bahwa dari kalangan Ba'alwi memang ada banyak ulama-ulama besar, itu kita juga mengakui, Mas. Cuman fenomena keberlanjutan yang berhubungan dengan nasab di kurun waktu yang dipertanyakan oleh Kiai Imad sampai detik ini bahkan sudah lama belum terjawab, kecuali jawaban-jawaban yang berdasarkan dalil-dalil framing. Kemudian yang keempat, ini saya singgung, saya ingin mengulangi, teori surah wal istifadhah itu dibuat di luar zaman tokoh yang dimaksud. Padahal surah wal istifadhah itu harus berbarengan dengan sosok atau pelaku yang digambarkan sebagai sosok yang terkenal pada zamannya. Sementara tokoh-tokoh yang dimunculkan itu tokoh-tokoh yang jauh sebelumnya, yang besarkan, yang surah wal istifadhahkan oleh kelompok Ba'alwi di era yang jauh berbeda dengan era tokoh-tokoh yang dipertanyakan oleh Kiai Imaduddin Utsman. Berikutnya yang terkait dengan memprovokasi, itu saya kira tidak, karena justru gerakan Kiai Imaduddin Utsman itu menjawab persoalan, hak jawab secara publik dalam konteks ruang diskursus sosial, ruang diskursus publik. Jadi Kiai Imad bukan sesuatu yang memulai, tapi menjawab, hak jawab sebagai masyarakat yang memiliki satu komunitas yang kebetulan menjadi objek kritik atau bahkan sasaran hegemoni dari dari beberapa tokoh yang dari klan Ba'alawi gitu, Ba'alwi. Kemudian berikutnya di situ muncul ada istilah kesombongan. Pertanyaannya, siapa yang sombong? Bukankah 15 tahun terakhir ini kita merasakan kesombongan-kesombongan itu? Bahkan mereka tampakkan dalam sikap-sikap yang anarkis, vis-vis terhadap penguasa, vis-vis terhadap tokoh-tokoh NU dan organisasi NU secara institusi.
Yang ketujuh, mereka kan selalu mengatakan ilmu Kiai Imaduddin Utsman ini ilmunya orientalis. Lah, sekarang yang membesarkan, menghidupkan awal terakhir termasuk juga fitnah terhadap Kiai Imad yang dianggap Kiai Imad itu adalah apa sumber-sumbernya termasuk memiliki hubungan dengan orang-orang orientalis lah. Yang mengenalkan orientalis di Indonesia ini siapa pertama? Sejak kolonial dulu. Bukankah sebaliknya? Orientalis para ilmuwan dari Eropa yang mengkaji Timur Tengah dan Hasanah At-Turos itu kan dibawa oleh kolonial yang notabene justru sedang menjalin hubungan komunikasi yang aktif dengan tokoh dari klan Ba'alawi. Dalam konteks ini secara publik sejarah sudah mencatat tebal-tebal, yaitu Habib Utsman bin Yahya. Itu aja Mas untuk terkait dengan surat secara langsung. Sebelum saya nanti kalau diminta saya akan menyampaikan fenomena diskursus publik terkait dengan habaib dari perspektif tokoh dari Bani Ba'alawi dan perspektif Kiai Muda NU dalam konteks ini Kiai Imad dan kawan-kawan. Terima kasih Mas. Posisi kami jelas, intensi gerakan yang Imaduddin dan kawan-kawan buat ini adalah untuk mempertentangkan dan mengadu domba antar warga negara, yaitu kaum muslimin dengan para habaib, dengan kedok penelitian ilmiah. Padahal argumentasi yang mereka bangun sama sekali jauh dari kata ilmiah, karena mereka menolak metodologi penetapan nasab yang sudah disepakati oleh para ulama fikih dan mengotot menggunakan metodologi mereka sendiri yang mereka klaim lebih modern dan akurat, padahal tidak ada dalam kitab-kitab fikih. Nah, apakah Anda mencium ada upaya bahwa ini adalah untuk mengadu domba antara Gus Najih kemudian Kiai Imad, atau bagaimana nih? Apakah Anda mencium bau itu atau bagaimana? Saya melihat dari dua sisi, Mas. Yang pertama, jika itu keluar dari pembisik atau orang yang mengatasnamakan Gus Najih, tentu itu merupakan bentuk adu domba yang luar biasa. Nah, tetapi yang kedua, kalau memang itu benar, saya katakan kalau memang itu benar dari Gus Najih, maka saya memahaminya secara positif, Mas. Dari seperti apa pemahaman saya? Pertama, itu bentuk, kalau memang sekali lagi saya katakan kalau memang itu betul-betul dari Gus Najih, itu saya memahaminya secara positif sebagai bentuk persetujuan atau dukungan Gus Najih terhadap Kiai Imaduddin Utsman. Dukungannya dari dua hal. Pertama, sebagai bentuk kritik Gus Najih kepada Kiai Imad agar Kiai Imad betul-betul lebih mendalam lagi kerja akademiknya, kerja ilmiahnya, sehingga kritik Kiai Najih sebagai antitesa itu sebenarnya untuk menumbuhkan satu titik kesadaran atau keseriusan Kiai Imad supaya lebih total dalam berkarya. Yang kedua, itu sekaligus untuk mempublish, dalam tanda kutip mengiklankan, menguatkan gerakan Kiai Imad secara publik. Karena gini, kalau Gus Najih tidak mendukung, tentu Gus Najih akan diam, Mas. Nah, tetapi karena itu bentuk respon, kalau memang itu respon dari Gus Najih, berarti Gus Najih mendukung, tapi dari sisi yang lain. Biasa dalam dunia kampus, dalam dunia akademik, itu dalam forum FGD, forum group discussion, itu biasa Mas, di forum itu ada yang menguatkan, ada yang melemahkan, ada yang pro kontra ya. Pro kontra itu biasa. Nah, kehadiran Gus Najih dalam diskursus ini adalah dukungan Gus Najih pada Kiai Imad. Kalau nggak mendukung, nggak mungkin Gus Najih hadir secara publik membicarakan tentang Kiai Imad. Jadi pertama itu mengkritisi Kiai Imad biar lebih serius mengadakan risetnya itu, biar tidak terbantahkan untuk selamanya. Dan yang kedua, menguatkan tesis Kiai Imad sebagai tesis yang berarti. Kan nggak mungkin sesuatu yang tidak berarti itu ditanggapi oleh Gus Najih. Artinya ketika Gus Najih menanggapi, itu berarti sesuatu yang istimewa. Makanya salah perhitungan kalau pihak dari klan Ba'alawi menjadikan
Gus Najih sebagai legitimasi untuk menyerang Kiai Imad itu salah perhitungan. Justru itu malah menguatkan tesis Kiai Imad sebagai tesis yang sangat berbobot. Kalau tesis Kiai Imad tidak berbobot, tentu yang nanggapi santrinya, Mas. Tapi ini yang nanggapi Kiai Najih, Gus Najih. Jadi lebih hebat itu. Makanya tadi betul yang dikatakan Mas Yusuf, semua yang pernah dikritik Gus Najih itu jadi orang besar semuanya, Mas. Itulah keunikan kiai-kiai pesantren NU, Mas. Dan saya lihat Gus Najih itu sosok kiai yang tulus, tidak punya kehendak kuasa, Mas. Tulus, polos, tulus betul beliau. Beliau mengajar betul di pesantren. Banyak keluarga saya yang mondok di beliau, dan kita juga punya jejaring secara sosiologis, antropologis dengan beliau, Mas. Beda dengan Habib Rizik. Kalau Habib Rizik itu kehendak kuasa betul. Dia ingin berkuasa di negeri ini dengan kelompok-kelompok yang dia bangun. Kalau Gus Najih itu orang tulus, Mas. Sehingga kalaupun ada kedekatan Gus Najih kepada teman-teman FPI, itu bagian daripada cara FPI untuk membesarkan FPI lewat legitimasi Gus Najih. Tapi ala kulli hal, saya menyaksikan Gus Najih adalah sosok yang tulus. Tulus. Kalau dia tampil ke publik, itu pasti ada dorongan-dorongan informasi dari yang lain. Tetapi semuanya akan muncul hikmah. Fenomena kemunculan Gus Najih dalam gerakan Kiai Imad adalah fenomena yang membesarkan Kiai Imad untuk bisa setara dengan Gus Dur, Mas. Nyatanya semua yang dikritik Gus Najih itu besar, seperti Prof. Said Akil Sirot, seperti Kiai Ulil Absar Abdallah dari Bani Mutamakin, itu juga besar. Gerakan gender, Nyai Badriah Fayumi yang juga dikritik tapi secara tidak langsung dari kajian itu juga besar. Lah sekarang Kiai Imad, oh ini pertanda besar untuk Kiai Imad. Makanya saya bercanda dengan teman-teman, kalau kalian pengen jadi orang besar, berdoalah untuk supaya dapat kritik dari Gus Najih biar bisa menjadi orang besar. Gitu. Terima kasih, Mas. Terima kasih.